Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat datang lagi di channel kami Berkat Bagi Semua Bangsa. Pada malam ini kita berkesempatan bertemu kembali dengan beberapa narasumber, yaitu dengan Pak Daulat. Selamat malam Pak Daulat. Selamat malam Pak, Shalom. Halo. Malam ini kita juga didampingi oleh Bapak Sen Anderonikus. Selamat malam Pak Sen, apa kabar? Selamat malam Pak Ferdinand, Pak Daulat. Baik Pak, kabarnya Pak. Salam Pak. Shalom, shalom. Malam ini tema kita adalah Tritunggal dan keilahian Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dalam kekristenan kita mengenal mengenai Tritunggal dan juga mengenai Yesus sebagai dengan keilahiannya. Banyak sekali yang tidak mengerti, baik itu dari orang Kristen sendiri maupun dari luar Kristen. Jadi malam ini kita akan masuk dan berbicara dan berdiskusi mengenai itu. Apabila Bapak Ibu di rumah ada yang ingin melakukan pertanyaan, bisa langsung di chat di YouTube, channel YouTube, dan kita bisa menjawabnya secara live. Silakan Pak Daulat, saya berikan waktunya untuk membagikan materi. Kita mulai dengan konsep Allah Tritunggal ya. Memang konsep Allah Tritunggal ini banyak orang komplain ya, banyak orang pro dan kontra bahwa konsep Allah Tritunggal ini tidak ada di Alkitab. Maka banyak orang menentang ya konsep ini, karena secara harafiah, secara tersuratnya tidak ada ya. Nah, ini yang dinamakan bahwa istilah Allah Tritunggal ini ada plus minusnya. Doktrin tentang Allah Tritunggal ini adalah juga suatu isu sentral ya di dalam kekristenan. Karena saking isu sentral ini penting, selalu dibahas di dalam kekristenan, maka seringkali penafsiran atau penjabarannya banyak hal-hal yang kurang pas, juga banyak hal-hal yang ditambahkan di sana-sini. Tergantung dari seseorang itu menafsir. Kalau kita belajar tentang konsep Allah Tritunggal ini adalah menggambarkan hubungan di antara ketiga pribadi Allah secara konsisten dan secara sinergi ya. Nah, yang sering menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Allah sebagai satu sekaligus menjadi tiga. Formula Allah Tritunggal ini muncul pada masa Konsili Konstantinopel ya, tahun 381 Masehi. Konsili ini lahir karena banyaknya ajaran-ajaran sesat ya, yang muncul pada saat itu, yang menyerang tentang konsep Allah, konsep Yesus, dan konsep Roh Kudus. Maka konsili ini merumuskan tentang konsep Allah Tritunggal. Dari konsili ini lahirlah konsep Allah Tritunggal itu, yang sampai sekarang menjadi pokok bahasan yang multitafsir, dan sebagian pihak memahaminya sebagai hal-hal yang misteri. Saking banyaknya pro dan kontra terhadap ajaran Allah Tritunggal ini, banyak gereja tidak mau membahasnya lagi.
sebagai hal-hal yang misteri dari Allah ya, mereka selalu anggap seperti itu. Ya. Sehingga gereja kurang mengajarkan hal-hal tentang konsep Allah Tritunggal. Karena mereka merasa bahwa itu hanya misteri Allah saja. Saking tidak diajarkannya kepada gereja atau kepada jemaat, maka penafsiran yang diterima oleh jemaat di luar menjadi multitafsir, ya, menjadi keliru dan menjadi simpang siur. Maka seharusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, mau ya belajar dengan konsep yang benar tentang Allah Tritunggal. Jadi melalui channel ini kita akan belajar ya satu persatu. Harusnya kita sebagai hamba. Nah, kita lihat dulu berbagai pandangan keliru ya atas keberadaan Allah. Ada pandangan deisme yang menganggap Allah itu hanya sifatnya personal dan transenden namun tidak imanen. Artinya ia menciptakan segala sesuatunya namun tidak lagi memperdulikannya. Ajaran deisme ini adalah ajaran yang menganggap bahwa Allah itu hanya sebagai pencipta tetapi tidak memelihara. Dia pergi begitu saja ketika alam ciptaan semesta itu sudah selesai dan memberikan kepada manusia. Ya. Ini ajaran deisme. Ada lagi ajaran idealisme, suatu pandangan yang memahami bahwa wujud dari keabsolutan Allah itu sifatnya samar-samar. Karena meskipun ia sempurna, kekal, dan transenden, namun ia impersonal. Ya, impersonalnya itu menurut idealisme ini bentuknya samar-samar. Walaupun dia dipercayai, diyakini sesuatu yang sempurna dan kekal tadi. Dan juga kita tahu ini sehari-hari kita melihat banyak sekali model konsep keberadaan alam tentang politeisme ya, memahami Tuhan itu tidak tunggal melainkan banyak dan majemuk. Ada konsep juga dari agama-agama saudara-saudara kita mengenai hal ini. Ada juga pandangan yang keliru atas keberadaan Allah tentang panteisme. Allah sama dengan segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Allah. Allah bersifat impersonal karena segala sesuatunya adalah Allah dan imanen tapi tidak transenden. Ya, ada juga yang panenteisme, Allah adalah terhingga. Ya, dapat dihitung. Berbeda dari dunia namun tak terpisahkan dan saling ketergantungan dengan dunia. Ada juga pandangan realisme, pandangan yang mirip dengan idealisme. Allah bersifat transenden, namun ia sama sekali berbeda dari ciptaannya. Nah, pandangan-pandangan ini seringkali beredar-edar ya di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Nah, secara umum ada 4 pandangan yang salah ya tentang Tritunggal. Kita tahu ada ajaran Unitarianisme, ajaran yang menganggap Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai yang diciptakan, dan Roh Kudus itu bukan suatu pribadi. Ya, lebih kepada Roh Kudus itu adalah suatu energi, tapi bukan pribadi Allah itu sendiri. Ada juga pandangan Sabellianisme. Sabellianisme ini pandangan yang mengkotak-kotakan Allah ya. Allah hanya berbicara Bapa sebagai Allah sebagai Bapa itu di zaman Perjanjian Lama. Sedangkan Yesus atau Allah Anak berbicara pada zaman Perjanjian Baru. Roh Kudus berbicara dalam konteks zaman sekarang. Jadi dikotak-kotakan, ya, disebut
juga sebagai pandangan modalistik. Ada juga pandangan triteisme ya. Pandangan triteisme ini memahami Tritunggal sebagai tiga Tuhan, hampir sama dengan pandangan Sabellianisme. Tapi dia memahami bahwa tiga Tuhan itu sebagai pribadi Bapa sendiri, pribadi Anak sendiri, dan pribadi Roh Kudus sendiri. Ya. Padahal kita memahami satu menjadi tiga ya. Kalau ini tiga menjadi satu ya. Jadi triteisme ini lebih memahami sebagai tiga Tuhan secara sendiri-sendiri, sesuai dengan konteks pribadinya atau zamannya atau pekerjaannya. Sering kita melihat, sering kita mendengar ada pemahaman bahwa segala sesuatunya Allah Bapa itu tidak sama dengan Allah Anak. Ya. Allah Anak juga tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Ya. Sama seperti ajaran The Unsigned diagram ini, ya. Kita juga kenal bahwa hampir sama dengan ajaran triteisme dan Sabellianisme. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan Anak dan bukan Roh Kudus. Anak bukan Roh Kudus dan bukan Bapa. Roh Kudus bukan Bapa dan bukan Anak. Ya. Juga ada pandangan tentang Yesus only sebagai contoh dari gerakan Oneness Pentakostalism. Ya. Jadi Yesus Kristus itulah yang pribadi Allah saja. Ya, Yesus Kristus itulah yang bermanifestasi sebagai Bapa dan sebagai Roh Kudus. Semuanya harus di dalam nama Yesus. Jadi salahlah kalau seseorang berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Semua harus berdoa hanya di dalam nama Yesus. Kadang ada pendeta hamba Tuhan berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu dilapisin tuh. Ya, seolah-olah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu konsepnya itu nggak sah gitu ya. Berbeda dengan ada dilapisin seperti itu. Ya. Nah, ini pandangan tentang Yesus only. Semuanya harus di dalam nama Yesus. Nah, kalau kita pahami kuantitas dari pribadi Allah itu adalah Allah yang Trinity sama dengan Allah Triunity atau Triality, itu sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan 6. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan Pak ya. Ya. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, ini yang disebut dengan Triunity atau Trinity atau Triality, ya. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Efesus 4 ayat 4 sampai 6 Pak ya. Ya. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua,
Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, itu yang dimaksud bahwa Allah itu atau pribadi Allah itu Trinity atau Triunity. Nah, dalam konsep ini Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah sejenis, ya, tidak dibeda-bedakan, ya, sebagai modalistik atau sebagai apa tadi ya, pemahaman hanya only Jesus atau sebagai pemahaman dari ancient diagram tadi. Pak Daulat, boleh saya stop sebentar Pak? Saya mau menanyakan sesuatu Pak ya. Ya boleh Pak, silakan. Oke, kita mengenal Tritunggal. Oke, kita sebagai orang Kristen kita mengenal Tritunggal bahwa Allah Bapa dan Roh Kudus adalah satu dan adalah sama. Apa namanya itu Tuhan dalam tiga kapasitas, tiga bentuk ya. Itu yang disebut tadi. Kalau kita melihat yang Bapak Daulat sebutkan sebelumnya, beberapa deisme kan itu bertentangan dengan itu. Yang mau saya tanyakan begini, tadi beberapa saya bacakan ayat-ayat itu yang diambil dari tadi 1 Korintus Pak ya, pertama, dan yang kedua adalah Efesus. Dan ini adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di surat-surat Rasul Paulus ini sangat jelas disebutkan seperti tadi kita sudah bacakan bahwa Tritunggalan Allah ada disebutkan di situ. Nah, sekarang yang banyak diperdebatkan itu banyak orang yang menganggap bahwa Rasul itu Tritunggal ini sebenarnya adalah ajaran Paulus saja sendiri yang telah merubah ajaran Yesus atau ajaran Perjanjian Lama sehingga membuat teologi baru yaitu Tritunggal. Menurut Bapak bagaimana Pak? Tidak, ajaran Tritunggal ini kan konsepnya mula-mula memang kan dibuat pada zaman Konsili Konstantinopel ya. Konsep ini lahir menjadi dirumuskan istilah Allah itu sebagai Allah, sebagai Anak dan sebagai Roh Kudus itu mula-mula dirumuskan pada zaman Konstantinopel Pak, tahun 381 sebelum Masehi. Jadi bukan pada zaman Rasul Paulus. Ya, maksud saya gini, itu di surat-surat Rasul Paulus kan kita jelas terbaca bahwa apa namanya tadi ada satu Allah dan Bapa dan semua Allah yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, di 1 Korintus tadi juga kita membaca gitu. Maksud saya begini, banyak orang yang menafsirkan bahwa sebenarnya yang tadi Konsili Konstantinopel itu mereka hanya mengambil dari teologi Paulus, sehingga mereka mendefinisikan Tritunggal. Sedangkan menurut mereka sebenarnya dalam Perjanjian Lama atau dalam ajaran Yesus Kristus sendiri, itu tidak ada yang namanya Tritunggal. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan sekarang itu adalah adalah teologi dari Paulus, bukan dari ajaran dari Yesus. Itu maksud saya, Pak. Sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada ajaran Tritunggal sendiri ya. Jadi menurut saya salah ya kalau itu menurut ajaran Paulus atau menurut ajaran Yesus, konsep Tritunggal itu. Konsep Tritunggal itu kan hanya ditetapkan oleh bapak-bapak gereja pada saat itu. Ya. Jadi tidak berdasar dari teologi Paulus atau teologi Yesus, tidak. Tetapi maksud saya begini, kita Tritunggal itu kan itu adalah konsep yang dibuat oleh oleh bapak-bapak gereja seperti Bapak bilang tadi. Tetapi sebenarnya kan itu adalah ajaran tapi itu adalah esensi dari pengajaran dari Alkitab sendiri, bukan? Iya, pengajaran dari Alkitab, iya, tapi bukan pengajaran teologi Paulus atau teologi Yesus. Ya. Makanya itu saya bilang bahwa tadi kita bacakan tuh ada 2 surat tuh hanya dari surat Paulus. Apakah ada dari Perjanjian Lama ataukah dari keempat Injil yang menyiratkan adanya Tritunggal? Itu maksud saya, Pak.
Ya, kalau kita mau melihat perjanjian lama itu banyak sekali ya. Sebagai contoh, kalau kita mau lihat Kejadian 1 ayat 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini disebut sebagai Elohim ya. Elohim Allah yang disebut dalam konteksnya plural atau jamak ya. Allah Elohim di sini ya. Jadi kata berfirmanlah Allah ini dalam konteks Allah yang bekerja dan berfirman dalam konteks plural jamak ya. Lalu bertegas lagi dengan penekanan di ayat 26 ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah itu menyatu dalam diri pribadi Elohim tadi. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, Allah itu seolah-olah bersepakat bersama begitu. Baiklah kita gitu. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi seolah-olah ada kesepakatan yang disepakati secara bersama untuk menciptakan manusia. Karena manusia ini adalah pekerjaan Allah sendiri. Ya, pekerjaan Allah yang perlu disepakati di antara mereka begitu. Baik, jadi maksudnya dari kitab Kejadian dari awal pun sudah disebutkan bahwa apa namanya Allah itu adalah berbentuk jamak. Ya, kalau bilang adalah Elohim, yaitu apa namanya kalau di bahasa Indonesia adalah kita dalam huruf besar, Pak ya. Iya, betul. Kalau kita baca di Kejadian 1 itu tertulis baiklah kita, tadi seperti Bapak bilang pasal 1 ayat berapa tadi itu? 26, maaf, ayat 26. Baiklah kita. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, huruf besar. Jadi apa sebenarnya itu Tritunggal itu bukanlah yang disebut adalah teologi dari Rasul Paulus yang menyalahgunakan apa namanya perjanjian lama dan ajaran Yesus dan membuat teologi sendiri ya, bahwa itu memang sudah disebutkan dari awal di Alkitab. Iya, banyak sekali ya. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, Allah itu berteofani, Allah itu menampakkan diri dalam diri sebagai malaikat Tuhan, tetapi bisa dilihat oleh manusia. Ya, contohnya Allah itu berteofani dalam ketika Allah itu bertemu dengan Abraham. Ya. Kejadian 18. Pak, sebelum kita lanjut lebih dalam, apa sih itu teofani? Mungkin ada teman-teman di rumah yang tidak mengerti. Teofani itu apa? Teofani itu adalah penampakan diri Allah. Teofani itu Allah membatasi dirinya ya. Artinya dia membatasi dirinya untuk dapat dilihat oleh manusia, untuk dapat dirasakan kehadirannya oleh manusia, ya, karena manusia kan memang butuh Tuhan, butuh Allah. Maka dalam situasi-situasi tertentu, kondisi momen-momen tertentu, Allah itu berteofani ke dalam bumi, ya, ke dalam dunia dan menampakkan diri, ya. Jadi maksudnya kepada manusia. Teofani itu adalah kalau kita lihat, kalau kita pakai ke bahasa sehari-hari itu Tuhan berwujud manusia turun ke bumi gitu Pak ya? Ya, dalam Perjanjian Lama Tuhan menampakkan diri dalam berbagai wujud yang bisa dilihat oleh manusia ya. Ada dia berwujud sebagai malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan di sini adalah malaikat bukan malaikat yang mempunyai fungsi dan tugas tanggung jawab, tetapi wujud Allah sendiri gitu. Artinya malaikat yang Allah yang berteofani dalam diri malaikat. Jadi dia
membatasi dirinya dalam diri malaikat. Karena kalau dia tidak membatasi dirinya, manusia itu tidak bisa menerima Allah. Allah itu besar, sangat besar. Saya ibaratkan bahwa saya punya rumah begitu ya. Di rumah saya itu ada kandang ayam begitu. Ya. Lalu saya mau ibaratkan rumah saya yang besar itu adalah Allah sendiri. Sedangkan bumi itu adalah kandang itu. Allah sendiri yang begitu besar itu tidak akan bisa masuk ke dalam kandang itu. Nah, dia harus membatasi dirinya supaya dia dapat dilihat dan dirasakan kehadirannya oleh manusia. Banyak ya contoh-contoh Allah itu menampakkan diri, seperti contohnya ketritunggalan Allah itu nyata sekali ketika Allah menampakkan diri dalam diri Abraham. Kejadian 18. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia di sini adalah Abraham, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sudahlah ia sampai ke sana. Iya, ini tiba-tiba ya, Abraham lagi duduk ya, tiba-tiba dia mengangkat mukanya, lalu tiba-tiba berdiri. Orang berdiri di depannya. Ini kan berarti kalau dalam bahasa aslinya itu lebih jelas dalam bahasa aslinya, artinya dia 3 orang itu tiba-tiba datang dari atas gitu, gitu ya. Jadi Abraham itu mendongak ke atas, mereka tiba-tiba datang berdiri begitu. Ya. Yang menariknya di sini 3 orang gitu. Ya, itu pertanyaannya kenapa 3 orang, Pak? Ya, ini model ketritunggalan Allah yang nampak dalam Perjanjian Lama. Jadi pada saat itu Allah mau menunjukkan bahwa mengenai Tritunggal itu berarti? Iya. Ya. Nah, ini kan dalam rangka kesepakatan ya. Tadi Tuhan itu bersepakat untuk menciptakan manusia, dan menariknya itu Tuhan itu juga bersepakat nih untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Cuman kesepakatan itu dia mau bersepakat dan bercerita kepada Abraham, orang yang sangat dikasihinya itu. Ya, sekaligus mau menyatakan janji anak perjanjian itu. Pak Sen, mungkin ada tambahan, Pak, sampai sekarang? Ya, bicara mengenai Tritunggal, Pak, itu bicara kalau saya ibaratkan, Pak, Tritunggal ini seperti yang tadi Pak Daulat sampaikan, bahwa ini adalah satu doktrin atau dogma yang sampai hari ini memang karena banyak perdebatan, maka gereja-gereja zaman sekarang jadinya agak sedikit enggan untuk membahas ini, Pak. Itu saya sepakat dengan itu. Karena apa? Karena ya jadi menimbulkan banyak perdebatan gitu. Tapi sebenarnya kalau buat saya pribadi, memahami Allah Tritunggal itu sebenarnya sederhana. Nah, jadi kalau misalnya sebelum saya masuk ke Allah Tritunggal, kita bisa lihat ya Pak, kalau kita ketemu dengan orang luar Kristen ya, kita tuh bukannya tidak mau berdebat dengan mereka nih mengenai Allah Tritunggal gitu, bukan. Karena buat saya itu kalau kita dulu les bahasa Inggris nih misalnya ya, kan ada tingkat basic, intermediary, ada advance ya Pak, gitu ya, benar ya. Nah, Tritunggal ini, dogma mengenai Tritunggal ini itu tingkatnya advance, Pak. Advance. Tapi jadi kalau kita menjelaskan tentang dogma Tritunggal ini kepada orang-orang yang masih di tingkat basic atau bahkan belum mengenal sama sekali tentang kekristenan, susah, Pak. Gitu. Saya sih senang aja kalau
ajak berdiskusi sama orang di luar Kristen tentang ketritunggalan ini. Tapi buat saya akan percuma. Percuma bukan dalam arti sia-sia memberitakan firman Tuhan, ya bukan, karena mereka akan sulit mengerti. Syarat untuk bisa kita mengerti tentang Tritunggal ini, pertama, buat saya nih Pak ya, kita harus punya iman dulu. Kalau nggak punya iman nggak ngerti-ngerti Pak, gitu, nggak ngerti-ngerti. Jadi susah menjelaskan kepada orang-orang yang tidak punya iman kepada Yesus Kristus mengenai Allah Tritunggal ini. Buat saya seperti ini nih Pak, Allah Tritunggal ini, Bapak lihat ada di background saya kan tuh? Iya. Nah, gambar background ini sebetulnya penggambaran sederhana mengenai Allah Tritunggal. Ada alam semesta, lihat ya, alam semesta ya Pak ya, itu alam semesta. Ada salib, ada Roh Kudus tuh, gitu. Jadi pemahaman sederhananya adalah begini. Kita memahami Allah Tritunggal itu kita melihat dari caranya dan beradanya, gitu. Kalau Allah Bapa itu digambarkan sebagai pencipta alam semesta. Lalu Yesus Kristus itu digambarkan sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Lalu Roh Kudus apa? Roh Kudus adalah untuk rencana kelepasan, yaitu penyelesaian rencana Allah terhadap manusia. Gitu. Ini ngomongin rencana apa sih ini Pak Sen? Rencana itu adalah rencana keselamatan. Bicara Alkitab adalah tentang penyataan Allah. Semuanya itu ada dalam satu rencana besarnya Tuhan, yaitu rencana keselamatan. Pada zaman Allah Bapa, rencana keselamatan Tuhan itu dilakukan oleh Allah Bapa sendiri melalui nabi-nabinya, gitu. Lalu setelah zaman Yesus, setelah Allah Bapa, lalu Yesus Kristus turun menjadi Allah Bapa turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yaitu yang langsung berada di tengah-tengah kita. Lalu setelah itu, setelah Yesus naik, maka turunlah Roh Kudus. Nah, semua itu dalam rangka rencana keselamatan. Jadi dari caranya dan dari beradanya, Allah Bapa itu beradanya ada di atas, yaitu di sorga. Lalu Yesus Kristus ada bersama dengan kita, beserta kita, yaitu dengan Immanuel. Lalu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Tapi begini, untuk bisa memahami semua itu, harus didasarkan pada satu hal, Pak. Satu hal. Karena ini dari dulu menjadi satu olok-olokan orang di luar Kristen terhadap orang Kristen. Apa itu orang Kristen menyembah Allah 3? Siapa bilang menyembah Allah 3? Ulangan 6 ayat 4 jelas dibilang apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan yang huruf besar ya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Lalu apakah dengan Konsili Konstantinopel itu lalu hal itu langsung dimentahkan bahwa kita menyembah Allah lebih dari satu? Ya enggak dong. Berarti kita harus mengerti dulu konsep Allah. Lalu kita kedua harus mengerti dulu konsep Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Lalu kita harus mengerti dulu konsep Roh Kudus. Bahwa saya sependapat dengan Pak Daulat katakan, 1 menjadi 3, gitu. 1 itu sebenarnya hakikatnya sama. Kalau yang dirumuskan dalam Konsili Konstantinopel tahun 381 itu, Yesus Kristus itu juga dirumuskan homoousios. Hakikatnya mempunyai hakikat Allah dia. Jadi baik Yesus dan Roh Kudus mempunyai hakikat Allah juga. Jadi sama mereka itu Allah, gitu. Jadi satu. Jadi adanya perumusan mengenai Allah Tritunggal dalam Konsili Konstantinopel tersebut tidak membuat bahwa orang Kristen itu jadi menyembah 3 Allah, bukan. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapan nih sebetulnya untuk memahami konsep Tritunggal. Ada tahapan-tahapan. Kita tidak bisa langsung memahami konsep Tritunggal kalau kita belum memahami konsep Allah, kita belum memahami konsep tentang Tuhan Yesus, tentang Yesus dan keilahiannya, dan kita belum memahami konsep mengenai Roh Kudus.
Kalau di Alkitab itu jelas sekali. Ibrani salah satu saya selalu mengajarkan kepada anak saya ada 5 hal tentang keilahian Yesus ya. Keilahian Yesus sebetulnya itu ada lengkap di pengakuan iman rasuli. Namun saya persingkat supaya anak-anak saya itu gampang untuk mengingatnya, dan ketika mereka dihadapkan oleh orang-orang yang di luar Kristen yang bilang bahwa kok kamu menyembah manusia, mereka dengan gampangnya bisa menjelaskan. Apa itu 5? Pertama, dia dikandung daripada Roh Kudus. Ini yang unsur keilahian dalam Yesus Kristus ya. Yang pertama, dia Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus. Yang kedua, selama hidupnya dia tidak berbuat dosa, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini bicara tentang siapa? Bicara tentang Tuhan Yesus. Lalu yang kedua tadi dia tidak berbuat dosa selama hidupnya ya. Lalu yang ketiga, mati. Lalu yang mati dan bangkit. Mati dan bangkit ya. Lalu yang keempat apa? Naik ke sorga. Lalu yang terakhir apa? Dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah inti keilahian Yesus. Ada 5 hal yang terangkum semua dalam pengakuan iman rasuli yang juga dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada zaman dahulu. Kalau itu kita nggak mengerti tentang konsep itu, kita nggak usah ngomong tentang konsep Tritunggal. Gitu, akan sangat susah dimengerti. Kalau kita sudah mengerti tentang konsep Allah Bapa, konsep Yesus, dan konsep Roh Kudus, kita akan mengerti bahwa ketiganya mempunyai hakikat yang sama, yaitu hakikat kealahan itu. Makanya tiga-tiganya itu adalah satu. Dan itu sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Hai orang Israel, dengarlah, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu adalah Esa. Gitu Pak. Itu tambahan dari saya Pak. Komennya Pak. Ya, itu tadi Bapak juga menarik bahwa menyebutkan bahwa di Konsili Konstantinopel itu disebutkan bahwa keilahian Yesus dan Roh Kudus juga adalah Allah. Itu juga banyak sekali disalahgunakan, bahwa disebutkan bahwa sebenarnya Yesus disebut Allah itu baru pada zaman setelah Konsili Konstantinopel itu. Jadi sebelumnya Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya itu Allah. Yesus tidak pernah dianggap sebagai Allah. Hanya setelah Konsili Konstantinopel itu baru menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Sebelum lanjut ke sana Pak Ferdinand, tolong dibuka Yohanes 13 ayat 13. Boleh sekarang dibaca sekalian, boleh? Yohanes 13 ayat 13. Apa disebutkan di sana? Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Kamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, apa dibilang di situ? Yang disebut sebagai Tuhan siapa? Iya. Sendiri loh. Bukan orang lain, Pak. Bukan orang lain. Saya sebetulnya dulu zaman saya masih kuliah ya, Pak. Saya ada dulu nonton video. Mungkin orangnya sudah meninggal nih, dari kalangan orang luar Kristen, namanya berapologetika dengan pastor dari Katolik ya mungkin ya, saya lupa lah itulah. Hanya satu pertanyaannya Pak, hanya satu pertanyaan dari beliau ini, tunjukkan di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena selama ini yang bilang Yesus Tuhan itu bukan Yesus, Paulus lah, Petrus lah, dan yang lain-lain lah gitu. Tapi sendiri nggak pernah menyebutkan dirinya sendiri Tuhan. Sampai akhir video itu, perdebatan itu berakhir, ayat itu tidak pernah keluar. Gitu. Padahal ada. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Iya, jadi Yesus mengatakan di bawah diri sendiri adalah Tuhan. Gitu, ya, jadi itu berarti sebenarnya itu bukannya ketidaktahuan, tapi memang bagaimana yang ngomongnya ya? Karena anggapan orang saja bahwa dan mereka tidak membaca lebih jelas Alkitab itu. Sering sekali orang-orang memperdebatkan mengenai Alkitab, tetapi tidak mau membaca mengenai Alkitab itu sendiri. Betul, Pak. Betul. Ya. Tadi maaf, ini
untuk penjelasan kepada yang menonton juga, apa sih yang dimaksud Kristus? Kita kan bilang Yesus Kristus. Apa itu Kristus? Mungkin Pak Daulat Pak bisa menjawab apa itu yang disebut Kristus. Ya, Kristus itu adalah Yesus sendiri ya. Jadi kalau Mesias itu kan adalah Yesus yang menjadi juru selamat ya. Itu artinya Mesias, Yesus yang menjadi juru selamat. Sedangkan Kristus itu sendiri adalah Yesus yang diurapi. Yang diurapi sebagai apa? Yang diurapi sebagai Raja. Yang diurapi sebagai Kristus, sebagai Hakim. Ya. Maka kalau kita melihat konteks Yesus Kristus itu, lebih banyak Yesus Kristus itu disebut setelah masa penebusan, masa kemesiasannya. Kalau kita lihat konteks Injil ya, itu kan Yesus disebut Mesias. Ya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, Yesus lebih banyak disebut Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus menyebut Yesus itu sebagai Yesus Kristus. Artinya Yesus yang diurapi sebagai Raja. Ya, Yesus yang diurapi sebagai Hakim. Ya. Jadi kalau kita mau melihat masanya, kalau Mesias masa Yesus di bumi disebut Mesias, setelah Yesus naik ke surga disebut Kristus. Oke. Gitu ya. Sekarang saya mau tanya dong Pak, apa namanya, Alkitab kan terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Pak ya. Perjanjian Lama ini apa namanya adalah kitab suci dari bangsa Yahudi, mereka masih menggunakan ini, benar kan ya? Dari Kejadian ke Maliaki. Tetapi mereka menolak Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Mengapa sangat susah bagi mereka, bukan sangat susah, mengapa mereka menolak Yesus sebagai Mesias? Apa sebenarnya, karena di dalam Perjanjian Lama pun dia sudah disebutkan mengenai Mesias yang akan datang. Mengapa mereka menolak Yesus sebagai Mesias? Apa sebenarnya yang mereka cari dari seorang Mesias dari Perjanjian Lama itu? Ya, orang Perjanjian Lama atau orang Israel menganggap Mesias itu adalah Allah yang menyelamatkan diri mereka dari penderitaan ya, penderitaan, pembebasan dari perbudakan, pembebasan dari penjajahan Romawi. Nah, Mesias yang mereka anggap itu adalah yang datang sebagai raja. Ya, raja yang menyelamatkan mereka, yang mengeluarkan mereka. Makanya pertanyaan itu kan diajukan kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga nih. Ayat yang Kisah Para Rasul 1 yang kemarin kita peringati sebagai hari kenaikan Yesus ya. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini harapan mereka. Ya. Harapan mereka supaya Mesias yang mereka harapkan itu adalah memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi ternyata Tuhan Yesus datang bukan memulihkan kerajaan Israel, tetapi memulihkan kerajaan Israel dalam sisi rohani. Ya. Jadi memulihkannya dalam sisi rohani, tetapi mereka menganggap bahwa pemulihan itu harus dari sisi jasmani. Mereka tidak lagi dijajah oleh pemerintahan Romawi, dan ini yang mereka tolak. Mengapa Yesus yang datang itu, Mesias yang datang itu bukan membebaskan mereka dari
pembebasan mereka dari Romawi penjajahan, tetapi malah membebaskan mereka dari hal-hal yang biasa menurut mereka. Maka mereka menolak Yesus, ya. Maka Yesus berulang-ulang kali, aku dan Bapa adalah satu, aku dan Allah adalah satu. Kalau engkau mau melihat Bapa, melihat Allah itu sendiri, lihatlah aku, kan katanya begitu. Jadi aku dan Bapa itu adalah satu. Berulang kali tuh, aku keluar dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku keluar dari Bapa. Ini di ayat coba ya kita lihat ayatnya di bentar ya. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Ini kan mau mencoba percaya supaya orang Israel atau orang Farisi itu kan menolak Yesus. Ya, mengapa engkau menyebut engkau Allah? Yesus berulang kali mengatakan itu, engkau dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau di zaman sekarang tuh dia dikatakan tuh penodaan agama berarti Pak ya? Iya, iya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Iya pasien ya, itu penodaan agama. Pasien kan Ya, pengacara Pak ya? Tuhan Yesus kena penistaan agama itu. Penistaan agama itu ya? Benar ya? Pada masanya memang Yesus disebut penista agama, penista Allah ya. Dan memang diadili di Mahkamah Agama, Pak. Iya, betul. Dan akhirnya diadili karena penistaan itu, betul. Iya, karena menurut mereka Yesus karena mengaku Mesias, ya dia manusia menganggap dirinya sebagai Allah, jadinya gitu. Jadi kalau gitu saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya itu bahwa keilahian Yesus itu bukan buatan manusia pada zaman Konstantinopel itu, tapi sebenarnya dari awal pun orang-orang Yahudi pada zamannya itu sudah mengatakan bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Iya kan? Oleh karena itu dia Yesus itu dihakimi karena apa namanya mengaku sebagai Tuhan, itu melakukan penistaan agama. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa di mana Yesus tertulis sebagai Tuhan, ya kita lihat dari sejarahnya bahwa penyaliban Yesus itu adalah karena Yesus mengaku sebagai Tuhan. Gitu Pak ya? Betul, betul. Ya. Yesus mengaku sebagai Mesias, anak Allah gitu kan? Ya, dan orang-orang tahu yang dimaksud Mesias itu adalah apa namanya Allah yang menyelamatkan mereka. Betul. Dan mereka menganggap bahwa pada saat Mesias datang itu mereka akan seperti Daud yang yang memerdekakan mereka dari jajahan bangsa-bangsa sekitarnya. Ya, pengertian mereka jasmani, tapi tujuan Tuhan adalah rohani ya. Baik. Maka waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu kan Tuhan Yesus mau dijadikan raja ya. Benar. Ini kejar, dicari-cari. Karena ini raja gitu ya. Karena apabila Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan hanya beberapa keping roti dan beberapa ekor ikan, itu berarti kalau logistik dalam peperangan kan luar biasa sekali ya. Kan untuk peperangan sekarang logistik yang paling besar itu untuk makanan kan ya. Sedangkan kalau Yesus sebagai panglima perang hanya membawa 1 roti aja sudah cukup buat 10 juta orang pun udah bisa sedikit diberi makan semuanya. Betul Pak. Ya luar biasa berarti ya. Ini saya mau menanyakan juga Pak, tadi kita bicara mengenai keilahian Yesus, mengenai mengenai Tritunggal. Memang benar susah untuk kalau kita menjelaskan kepada orang awam bahwa Tritunggal itu bagaimana kalau mereka tidak mengerti mengenai Tuhan atau mengenai Allah.
sekarang yang ini mungkin agak menyimpang, tapi mungkin bapak-bapak bisa menimpali. Eh, Banyak yang mengatakan bahwa Alkitab ini sebenarnya sudah diedit atau sudah dikorupsi atau sudah banyak yang dihilangkan untuk apa namanya, untuk memenuhi kepentingan agama Kristen zaman sekarang. Mungkin Pak Sen bisa dulu apa namanya memberi tanggapannya, Pak. Ya, pertanyaan saya kalau pernyataan gitu saya balik dengan pertanyaan aja, Pak. Loh, memangnya mereka udah pernah lihat aslinya, Pak? Kok bisa mengklaim bahwa kita punya sudah diedit, kita punya palsu segala macam? Emang mereka punya buktinya aslinya? Kan sesuatu yang palsu itu kan bisa diklaim palsu kalau sudah ada aslinya, toh. Ada dibandingkan ya? Iya dong. Misalnya di dalam hukum nih, orang bilang, oh kamu memasukkan tanda tangan saya, coba lihat aslinya mana. Nih, aslinya ini nih tanda tangan saya nih. Kamu nggak sesuai nih dengan tarikannya, dengan setelah diteliti, ini bukan tanda tangan orang itu nih, yang aslinya yang ini nih, gitu, ya kan? Lalu misalnya nggak usah jauh-jauh juga teks proklamasi. Misalnya yang ada di Monas tuh kalau nggak salah tuh sadurannya, kalau nggak salah ya, saya juga lupa deh. Apa bukan aslinya ya gitu ya. Coba dibandingkan dengan aslinya misalnya gitu. Kan ketahuan kan gitu. Jadi sesuatu itu bisa dibilang palsu kalau udah ada aslinya. Emang udah ngeliat aslinya, mau apa mengklaim-klaim bahwa itu palsu gitu. Gitu Ya kan? ya. Iya. Gitu. Sekarang kalau kita tanya nih, kita balikin ke mereka, hai kamu yang mau mengatakan bahwa Alkitab itu palsu sudah dilihat segala macam. Sekarang saya tanya balik, kamu punya Alkitab itu, siapa yang bisa memastikan kamu punya kitab itu, siapa yang bisa memastikan bahwa itu asli? Siapa yang menjadi saksi bahwa kitabmu itu ditulis langsung oleh Tuhan? Iya. Nah, kita bisa balikin begitu juga. Anda tidak punya saksi juga gitu. Kalau di kita jelas, di kita jelas yang menulis itu memang bukan Tuhan, manusia, tapi ilhamnya daripada Tuhan. Yang ditulis langsung oleh tangan Tuhan hanya 10 hukum Taurat itu yang langsung, yang Musa menerima langsung dari tangan Tuhan. Tapi kitab-kitab yang ada ini di PL dan PB itu yang menulis semua manusia. Tapi bisa lihat dong, kalau di di pelajaran mengenai ketidaksalahan Alkitab itu kan rentang waktu penulisannya itu kan ribuan tahun dari zaman Musa sampai dengan zaman Paulus gitu. Itu ribuan tahun, tapi selama ribuan tahun satu pengarang pun tidak pernah kenal satu sama lain. Nggak ada yang kenal itu, kok bisa berkesinambungan selama ribuan tahun. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menjahitnya, bukan Tuhan sendiri yang mengkoneknya itu, tidak mungkin itu connect satu sama lain. Gitu. Kira-kira gitu Pak Ferdinand. Iya. Pak Dola mungkin ada tambahan Pak mengenai tadi itu Alkitab sudah dipalsukan Pak? Ya memang banyak karena Alkitab ini kan Alkitab yang paling laku ya di dunia ini, yang paling laris ini ya. Buku yang paling laku ya. Buku yang paling laku ya, bahkan buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ya. Maka sebenarnya banyak tanggapan bahwa karena saking lakunya, saking banyak tafsirannya, bahwa ini sudah diedit dengan berbagai macam cara begitu ya. Ya, betul apa yang dikatakan Pak Sen ya, harus dilihat bentuk aslinya. Sedangkan bentuk aslinya itu yang sudah tidak ada kan? Ya. Bentuk aslinya itu yang masih dalam tulisan-tulisan kuno itu. Ya, tulisan-tulisan Aram, ya tulisan-tulisan Ibrani. Itulah sebenarnya bentuk asli dalam tulisan yang ditulis di papirus itu ya. Nah, yang kita terima ini adalah ditulis ulang ya, diterjemahkan ulang ya oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tentunya dengan para pakar bahasa yang kompeten ya, yang mendekati bahasa aslinya ya, mendekati konteks aslinya begitu
ya. Dan menariknya kalau kita melihat penulisan dalam bahasa Alkitab yang sekarang ini kita punya itu luar biasa ya. Tadi yang dibilang Pak Sen itu betul, ada kesatuan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Ada kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan saya mau katakan kalau kita membaca seluruhnya berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan gambaran yang menyeluruh, ya, tentang kerajaan Allah, tentang Yesus, dan tentang keselamatan, ya. Nah, kalau itu dikatakan palsu atau tidak benar atau tidak asli gitu ya, mana bisa kayak begitu gitu? Ya, ya. Mana bisa kayak bisa nyatu begitu, ya? Ya, kita bukannya mau melihat agama lain kan seringkali kita melihat ada berbagai ketidakcocokan atau ketidaksatuan gitu. Ya, seringkali itu menjadi persoalan di mereka begitu. Ya. Tapi kalau kita mau melihat Alkitab ini menyatu menyeluruh begitu. Tidak ada kesimpang siuran di dalamnya. Mungkin hanya penafsiran saja yang simpang siur. Tapi kalau kita mau melihat secara benar, pemahaman penafsiran yang benar menurut kaidah-kaidah penafsiran hermeneutik yang benar, itu luar biasa, ya. Isinya. Gitu, Ya. Pak. Ya, kalau boleh saya tambahkan juga ini mengenai keaslian dari Alkitab ya. Mungkin kita pernah dengar itu apa namanya naskah Laut Mati ya, Dead Sea Scroll atau naskah Gua Qumran. Itu pada tahun sekitar 1946 sampai dengan 1956 itu ditemukan beberapa gulungan kitab, dan itu mereka menemukan beberapa kitab, dan yang ada beberapa kitab yaitu ada gulungan kitab Yesaya, kitab Habakuk, dan beberapa kitab-kitab lain. Dan yang luar biasa itu gulungan kitab itu menurut sejarah mengenai pemindaian umur dari naskah itu dianggap dibuat sekitar tahun 66 Masehi sampai 69 Masehi. Dan isi dari kitab-kitab yang ditemukan itu sama seperti isi kitab yang kita baca sekarang, yaitu dalam Alkitab mengenai kitab Yesaya dan kitab Habakuk. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pemindaian umur dari naskah itu dianggap dari sejarah yang ditemukan memang tidak berbeda Alkitab dahulu dan Alkitab sekarang. Ya, itulah kehebatan Alkitab kita ya. Iya. Luar biasanya ada pengilhaman yang komprehensif tapi holistik begitu, menyatu. Itu yang menandakan bahwa Alkitab kita ini memang karya Allah ya, ilham dari Allah yang dituliskan melalui hamba-hamba Tuhan. Iya, iya. Mungkin ada lagi, mungkin Bapak tambahan. Sekarang gini Pak, tadi kita Bapak menyebutkan mengenai tafsiran, mengenai alih bahasa ya, kita bilang alih bahasa ya. Kenapa penting untuk Alkitab itu dialih bahasakan? Kenapa kita tidak menggunakan bahasa aslinya? Karena dengan pengalih bahasa kan bisa banyak sekali arti-arti yang atau kata-kata yang mungkin jadi salah. Bagaimana Pak Sen menurut Bapak?
Ya, kalau pengalih bahasaan itu sebetulnya lebih kepada bagaimana Alkitab ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa, Pak. Itu kan bicara juga mengenai pengejawantahan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 tuh, Pak, mengenai amanat agung gitu. Ya. Akan sangat mudah kita masuk ke dalam satu daerah tertentu dengan adat istiadat tertentu, bahasa tertentu, apabila kita berbahasa dengan bahasa mereka. Makanya pada saat Pentakosta pertama kali, yaitu pada saat turunnya Roh Kudus pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, pada saat itu murid-murid itu tidak berbahasa glossolalia, berbahasa roh, bukan. Pada saat itu murid-murid itu berbahasa bahasa-bahasa orang-orang yang hadir di situ. Ada dari bangsa mana dia berbahasa itu, gitu. Jadi orang-orang yang datang di tempat itu dari berbagai bangsa, mereka merasa heran, kok mereka bisa ngerti ya, gitu. Kok mereka berbahasa-bahasa saya ya, gitu. Akibatnya apa? 3.000 orang langsung bertobat. 3.000 orang, gitu. Langsung dia bertobat. Jadi saya berkeyakinan bahwa berangkat dari sana, maka alih bahasa ini penting untuk menjangkau, tujuannya untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa untuk mengenal Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi tema kita pada malam hari ini, tentang keilahian Yesus dan Tritunggal, dan Allah Tritunggal, gitu Pak. Kalau kita langsung kita belajar bahasa aslinya, PL itu bahasa Ibrani, lalu PB bahasa Yunani. Waduh, Pak. Susah sekali itu, Pak. Kendalanya banyak sekali gitu. Jadi gitu kira-kira Pak Ferdinand. Ya, kalau saya boleh bacakan tadi itu yang Bapak sebutkan itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 saya bacakan. Ya, betul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada juga yang menganggap itu orang mabuk pagi-pagi ya. Iya betul Pak. Tapi gini Pak, nanti kalau ada tema lagi mengenai bahasa roh ya Pak, itu menarik juga ini dibahas ini, karena banyak pendeta juga menganggap bahwa yang Pentakosta itu berkata-kata pada saat itu adalah bahasa roh gitu. Ya. Bukan, itu bukan bahasa roh. Bahasa roh itu di 1 Korintus 14 itu glossolalia. Berbeda dengan bahasa yang di 1 Korintus yang tadi di Kisah Pasal 2 ini. Itu menarik juga tuh Pak. Menarik juga bahasa mengenai. Ya boleh tuh Pak kalau mau dibahas. Ya betul, itu yang di Kisah Para Rasul itu bahasa bangsa-bangsa yang ada di situ ya. Bahasa yang mudah dimengerti karena
di situ murid-muridnya, rasul-rasulnya itu berbicara dengan bahasa yang kebetulan kan mereka kan lagi merayakan yang namanya Hari Raya Pondok Daun ya. Ya. Hari Raya Pesta Panen, dan semua bangsa-bangsa itu lagi berkumpul. Ya, jadi disitulah momen ternyata Tuhan tahu betul momennya, ya. Disitulah dicurahkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu berbicara dalam bahasa-bahasa mereka yang ada di situ, yang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ya, betul. Nah, disitulah mereka mendengar itu, mereka bertobat. Nah, bahasa yang sekarang ini kan bukan membuat kita bertobat ya, membuat kita bingung ya. Ini ngomong apa lagi. Iya. Nggak jelas ya. Ya jangan begitulah apa namanya ya. Ya itu maksud saya, kita bisa bahas itu secara khusus itu supaya kita memahami bahasa roh yang sebenarnya. Yang sebenarnya apa kita bukannya menolak bahasa roh, tapi apa maksudnya biarlah bahasa roh itu ditaruh di tempatnya masing-masing, yang tempat yang sesuai. Ya kan, jangan segala sesuatu dianggap karena bisa berbahasa roh itu berarti itu benar, ada apa namanya, ada Roh Kudus di situ. Ya apa namanya, ya benar memang ada Roh Kudus, tapi bukan berarti semua yang berbahasa roh itu adalah kudus. Kadang-kadang kan cuma bahasa roh itu hanya berbahasa roh untuk menjual saja. Ya kita bukannya menghina, tapi memang kenyataannya seperti begitu. Ya kan? Ya, apa tadi ini memang kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 itu benar-benar apa namanya, waktu Tuhan itu memang benar-benar luar biasa ya. Pentakosta ini apa namanya, di mana orang-orang dari seluruh dunia itu berkumpul di tempat itu, dan apa namanya, memang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk terjadi seperti begitu. Ya, jadi memang luar biasa. Ya, sangat, makanya kami kalau minggu lalu saya dengan Pak Daulat tuh kita berbicara, memang sangat luar biasa. Semakin kita membaca Alkitab, semakin luar biasa kita apa namanya tercengang dengan apa namanya rencana-rencana Tuhan itu. Apa namanya, tidak semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin, semuanya yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia menjadi nyata. Mungkin ada pertanyaan lagi begini Pak, apa namanya, kita tadi sudah masuk mengenai Alkitab, kita sudah masuk mengenai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang mungkin agak melenceng karena ini banyak juga yang menanyakan kepada saya, dan apa namanya, karena banyak orang yang bukan hanya di luar Kristen tapi dalam Kristen juga kadang-kadang tidak mengerti. Mengapa sih Yesus bisa mati di kayu salib? Pak Daulat silakan, Pak. Ya tadi sudah disinggung sama Pak Sen ya, bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri ya, yang menjadi manusia. Ya. Dalam Perjanjian Lama hanya sebatas teofani ya. Menjadi seperti Allah, berteofani dia. Ya. Tetapi dalam Perjanjian Baru Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ya, berinkarnasi dia. Firman itu yang menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 1, firman itu yang menjadi manusia. Jadi manusia itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan manusia. Allah itu menjadi manusia untuk berimmanuel, ya, bersama-sama dengan manusia. Tujuannya apa tadi Pak Sen sudah singgung, dalam rangka keselamatan, menyelamatkan umat manusia, ya. Maka keselamatan itu hanya bisa dilakukan melalui hukuman di kayu salib. Ya, dosa manusia itu harus dihukum, mendapat hukumannya, mendapat konsekuensi dari dosa itu. Ya.
Jadi makanya salib itu kan hukuman tertinggi pada zaman itu. Tidak ada lagi hukuman tertinggi selain dari hukuman di kayu salib. Maka Tuhan melakukan itu sebagai hukuman tertinggi. Dia lakukan itu untuk menebus dosa manusia, ya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menebus manusia dari dosa. Dan itu dilakukan oleh Tuhan, hanya dilakukan Tuhan sebagai manusia. Kalau dia lakukan itu sebagai Allah, nggak fair. Ya, nggak fair. Penyelamatan itu nggak fair. Tapi dia lakukan itu sebagai manusia. Jadi selevel gitu. Manusia ke manusia, penebusannya dilakukan oleh manusia. Tetapi yang melakukan ini bukan manusia sembarang manusia ya, Allah sendiri. Karena kalau manusia menebus manusia, nggak bisa, ya. Maka Allah sendiri yang harus menjadi manusia, supaya Allah yang manusia itu bisa menebus manusia yang ada dosanya. Hanya Allah yang menjadi manusia itu di dalam diri Yesus. Maka saya katakan dalam ketritunggalan itu Allah disebut Bapa, Allah disebut Anak, dan Allah disebut Roh Kudus. Satu yang menjadi tiga, bukan tiga menjadi satu. Bukan tritisme, tetapi satu yang menjadi tiga. Ya, Allah disebut Anak, dialah pribadi Allah itu sendiri yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Begitu, Pak. Baik. Tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan kita lihat di internet mengenai Yesus, mengenai mengenai Alkitab dan sebagainya. Sebenarnya pertanyaan itu ya seperti tadi saya membaca ini. Maaf tadi mana saya lihat. Oh ini mungkin ada yang Pak Sen bisa menjawab ini Pak. Apa dalilnya orang Kristen yang percaya Yesus akan masuk surga? Apa dalilnya maksudnya? Ya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa karena saya percaya Yesus saya bisa masuk surga? Oke. Itu bisa dilihat sebetulnya dari percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Yesus sendiri mengatakan bahwa seseorang yang tidak dilahirkan kembali, ya, makanya tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Ya, ini bicara tentang keselamatan kan. Nah, ini kembali lagi kepada penjelasan dari Pak Daulat tadi. Sebenarnya penjelasan mengenai Yesus harus mati itu jadi akan abstrak. Penjelasannya akan abstrak, akan susah dimengerti oleh orang lain apabila orang tersebut belum membaca Alkitab, Pak. Gitu. Karena kematian Yesus di kayu salib itu sebenarnya itu gambaran perjanjian lama. Gambaran perjanjian lama, makanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan. Karena dia sangat terkait sama lain. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah. Benar yang tadi Pak Daulat bilang, kalau itu didamaikan oleh Allah sendiri ya nggak fair. Makanya Tuhan Yesus harus turun sebagai manusia. Gitu. Zaman dulu itu kan ya orang Yahudi, bukan zaman dulu, sampai hari ini, karena mereka penganut Yudaisme kan. Ketika mereka melakukan satu dosa, mereka mempersembahkan satu persembahan offering, ada offeringnya mereka untuk menghapus dosa itu. Benar ya Pak ya, kalau kita baca di perjanjian lama seperti itu ya, gitu. Nah tuh persembahannya tergantung dosa yang diperbuat tuh. Ada burung tekukur, ada kambing, ada domba, ada lembu, tergantung dosanya. Gitu, itu persembahan. Nah, jadi kematian Yesus di kayu salib itu sebenarnya gambaran dari sana bahwa manusia tidak perlu lagi melakukan itu, bahwa itu sudah diwakilkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Kenapa kematian Yesus di kayu salib menjadi sangat istimewa?
Karena apa? Yesus sendiri yang tadi saya sebutkan dalam Ibrani 4 ayat 15, selama hidupnya dia manusia dan tidak berbuat dosa. Ia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Tapi mempersembahkan dirinya supaya ada pendamaian antara Allah dengan manusia. Supaya kita bisa langsung sekarang untuk beribadah kepada Tuhan tanpa adanya harus lagi melakukan persembahan-persembahan seperti itu, korban-korban persembahan seperti itu, hanya mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati, seperti katakan Roma 12 ayat 1. Lalu mengapa? Apa dalilnya kita percaya kepada Yesus itu selamat? Ada. Di Alkitab juga disebutkan, dengan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulutmu dan hatimu, yang kau akan diselamatkan gitu. Namun keselamatan itu tidak hanya percaya kepada Yesus didapatkannya, harus selaras dengan perbuatannya, yaitu mengerjakan keselamatan itu. Walaupun nanti itu bisa jadi topik tersendiri ya. Karena ada banyak orang yang menyalahgunakan arti keselamatan itu. Oh, saya udah percaya Yesus, saya selamat, lalu hidupnya ugal-ugalan. Mana bisa kayak begitu? Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus mengerjakan keselamatan dalam hidupnya. Karena Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Hukum kasih ada dua, Pak. Hukum terhadap hukum mengasihi Tuhan dan hukum mengasihi manusia. Kalau dibaca di Matius 20 ayat 30 sampai 39 itu dikatakan dan loh Pak. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia. Artinya kita nggak bisa pilih-pilih. Oh, saya mau melakukan hukum yang pertama aja, saya hukum yang kedua nggak mau, atau sebaliknya, saya nggak mau melakukan hukum yang pertama, saya maunya yang kedua aja, nggak bisa. Itu harus selaras, Pak. Jadi makanya ada banyak orang bilang ini hyper grace ya, benar juga sih, karena hyper grace itu menganggap bahwa ketika selamat ya udah selamat begitu, apapun yang dilakukan di dunia walaupun bejat kelakuannya ugal-ugalan tetap selamat. Nggak begitu. Yakobus nggak begitu ngomongnya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman kita harus tercermin oleh perbuatan-perbuatan kita. Makanya selama hidup ini, setelah kita lahir baru, setelah kita percaya kepada Yesus, perbuatan kita harus mencerminkan pertobatan kita itu, mengerjakan keselamatan setia sampai mati. Gitu Pak Ferdinand. Apa sih lahir baru itu Pak? Pak Daulat mungkin bisa bantu Pak? Ya, lahir baru itu adalah kita dilahirkan kembali ya. Artinya ketika kita menerima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami yang namanya newborn, ya kelahiran baru. Ya. Hidup kita yang lama itu menjadi mati, binasa, lalu muncul hidup yang baru. Ya, tadi sudah disinggung sama Pak Sen, seseorang itu untuk mendapatkan kerajaan Allah itu dia harus mengalami kelahiran kembali. Yohanes pasal yang ketiga ya, percakapan dengan Nikodemus itu. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus bingung, bagaimana saya supaya lahir kembali? Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, ini dari baptisan, dan air itu lambang baptisan ya, dan roh itu lambang Roh Kudus, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita menerima kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu melalui baptisan, ya, dan melalui baptisan Roh Kudus, air dan roh. Itu artinya. Jadi kelahiran baru itu adalah kehidupan baru setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi Bapak sebutkan Nikodemus. Untuk pemirsa di rumah, Nikodemus itu adalah di Yohanes 3 ayat 9, ayat 10.
Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi Nikodemus itu adalah seorang yang mengerti mengenai hukum Taurat, mengenai pengajaran kitab suci orang Yahudi. Ya, jadi orang yang terpelajar mengenai agama Yahudi. Dan dia tidak mengerti mengenai ajaran Yesus itu sendiri. Ya, Yohanes 17 ayat 3 itu kan juga berbicara kalau engkau mengenal Allah, mengenal Tuhan yang satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang telah engkau utus, Yohanes 17 ayat 3, maka engkau akan mendapat hidup yang kekal. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Roma 10 ayat 9 dan 10 ini berbicara tadi disinggung sama Pak Sen. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang-orang antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Jadi menurut Roma 10 ayat 10 ini bahwa kita sebagai orang Kristen bukan hanya kita mengakui iman, tapi kita juga harus memberitakan firman Tuhan, ya. Bahwa kita harus memberikan kabar gembira kepada orang-orang di luar. Iya, betul, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak, mengenai keilahian Yesus. Mungkin ini banyak sekali di luaran ini yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Kita bacakan Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pada saat Yesus disalibkan, pada waktu-waktu terakhir sebelum dia mati. Bahkan bukan sebelum, setelah dia mengatakan itu, matilah dia, ya, Nah, ini kan di sini, Eli, Eli, lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sering kali dipakai oleh orang-orang di luar bahwa itu Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan Allah itu sudah meninggalkan dia sehingga dia mati di kayu salib, sehingga dia bisa disalibkan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Apa signifikan dari kata-kata Eli, Eli, lama sabaktani? Mungkin pasien bisa bantu, Pak. Sebenarnya pemahaman mengenai Eli, Eli, lama sabaktani ini sederhana sekali, Pak. Sangat sederhana. Nggak usah susah-susah ini sebetulnya. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah manusia, bukan? Tapi satu sisi lain juga kita mengakui bahwa Yesus Kristus juga sebagai Tuhan Allah. Benar ya, Pak? Iya. Nah, kalau kita disalib nih, kok kita disalib sih? Kalau Tuhan Yesus disalib ya sebagai manusia ya, yang juga sebagai Allah, kalau kealahan Yesus tidak meninggalkan Yesus sendiri sebagai manusia, kira-kira bisa mati nggak, Pak? Ya nggak bisa mati lah dia. Gitu. Jadi kealahan Yesus itu harus meninggalkan Yesus sebagai manusia, tubuh Yesus sebagai manusia, supaya mati. Kalau tetap ada di situ, ya nggak akan mati-mati. Allah kok bisa mati? Nggak bisa. Gitu. Makanya memang harus ditinggalkan. Yesus dalam tubuh manusianya harus ditinggalkan. Supaya bisa nanti beralih kepada tubuh yang baru. Yaitu tubuh kebangkitan. Pada waktu Yesus mati, lalu dibangkitkan, itu sudah menggunakan tubuh yang baru. Gitu. Jadi jangan jauh-jauh mikirnya nih, kok berarti manusia dong di segala macam. Yesus bukan Tuhan. Ya memang Yesus manusia, tapi dia Tuhan. Kalau kealahannya tidak meninggalkan dia dalam dirinya sebagai manusia, nggak akan mati-mati. Kegenapan rencana penyelamatan Allah itu tidak akan terjadi. Gitu, Pak, sederhananya, Pak. Ya. Kalau kita lihat konteks perjanjian lama kan seseorang itu didamaikan atau
ampuni dosanya karena ada korban darah ya. Nah, korban penyelamatan penebusan Yesus itu adalah korban darah yang harus keluar kan. Maka penyelamatan itu disebut sempurna ya. Karena darah itu keluar ya menjadi rangka penebusan itu, pengorbanan itu yang menjadi sempurna. Maka kan kalau lihat perjanjian lama kan darah domba itu kan dicurahkan ya. Itu sebagai arti bahwa darah domba itu juga dicurahkan. Maka korban Yesus itu adalah korban yang sempurna, yang layak, sah gitu ya, valid istilahnya ya. Dan perlu kita ketahui mengapa Yesus menyebut Eli Eli lama sabatani, memang konteks di sini Yesus sedang dalam menanggung dosa manusia ya. Semua sudah ada di dalam dirinya itu dosa manusia. Maka Allah sendiri yang disebut sebagai Bapa itu adalah orang yang Allah yang sangat membenci dosa. Ya, sangat tidak suka terhadap dosa, maka dia meninggalkan, ya, tidak melihat Yesus itu. Maka di sini Yesus itu berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah itu tidak bisa melihat dosa itu, karena Allah itu adalah kudus adanya kan. Ketika dia melihat Yesus yang berdosa, dia pergi gitu. Ya, dia tidak bersama-sama dengan keberadaan Yesus sebagai manusia yang menanggung dosa manusia. Begitu, Pak. Kalau boleh saya tambahkan juga, Pak ya, apa namanya, Eli Eli lama sabaktani itu sebenarnya adalah penggenapan dari perjanjian lama itu di Mazmur 22. Mazmur 22 boleh saya bacakan, Pak ya? Iya, silakan, Pak. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan Eli Eli lama sabaktani tadi ya. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Itu Mazmur 22 itu sampai ayat 31. Tetapi ada satu yang apa namanya ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Ini adalah Eli lama sabaktani itu adalah apa penggenapan dari Mazmur 22 ini mengenai apa namanya mengenai kematian Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Daud beribu-ribu tahun sebelumnya. Jadi alasan mengapa buat saya alasan mengapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani itu untuk menggenapi bahwa orang-orang Yahudi yang mereka kalau orang-orang Yahudi kan mereka apa Mazmurnya dihafalkan, mereka menyanyikannya. Sudah apa namanya hari-hari mereka melafalkannya, mereka menyanyikannya. Jadi mereka sudah hafal luar kepala. Jadi pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani itu sebenarnya untuk mengingatkan mereka bahwa ini loh sudah dinubuatkan oleh Daud beribu-ribu tahun sebelumnya. Bahwa apa namanya akan disalibkan dan akan dicemooh, kalau kita lihat tadi itu segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton dan mereka memandangi aku. Ayat 17 sebelumnya, sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi apa namanya ini adalah nubuatan mengenai penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi apa namanya pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani sebenarnya ini adalah peringatan kepada orang Yahudi pada saat itu di sekitar itu bahwa ini sudah dinubuatkan oleh Daud di dalam kitab Mazmur. Saya kira gitu. Mungkin ada tambahan Pak Sen? Ya itu benar Pak, nubuatan dari Mazmur yang tadi Pak Ferdinand katakan. Cuman kembali lagi dengan pertanyaan Pak Ferdinand tadi, mungkin di pertengahan perkara ini, bahwa kenapa orang Yahudi sampai hari ini juga tetap menolak? Karena konsep Mesias yang ada di kekristenan itu
itu sangat-sangat berbeda dengan konsep Mesias dalam Yudaisme. Ya. Konsep Mesias dalam Yudaisme adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Daulat. Mesias itu turun sebagai raja menyelamatkan bangsa Israel, membuat kerajaan Israel kokoh, dan kalau boleh saya tambahkan, ada beberapa tanda yang harus digenapi terlebih dahulu agar Mesias turun menurut mereka. Gitu. Jadi begitu kekristenan lahir, Yesus lahir, lalu orang-orang bilang Yesus adalah Mesias, manusia yang mati di kayu salib, yang buat mereka salib adalah kehinaan dan kebodohan, itu menghancurkan secara total konsep Mesias mereka. Itu makanya sampai hari ini akan sangat susah sekali membuat orang Yahudi percaya kepada Yesus kalau bukan karena anugerah daripada Tuhan Yesus ya. Makanya walaupun orang Kristen di Yahudi sendiri baru 2% ya, sekitar 2% yang disebut dengan Messianic Jews gitu, orang Yahudi Messianic ya gitu. Yeah. Jadi karena itu Pak, kenapa orang Yahudi sangat menentang Yesus sebagai Tuhan itu ya karena tadi konsep Mesiasnya itu sangat berbeda dengan konsep Mesias Yudaisme itu tersebut. Itu Pak. Baik. Ini waktu ini sudah 1,5 jam mungkin kita tidak sadar sudah selama ini ya. Mungkin untuk malam ini kita sudahi dulu untuk malam ini. Ya. Mungkin ada kalimat penutup dari Pak Daulat, Pak. Yang saya pahami tentang ketritunggalan Allah itu adalah satu menjadi tiga ya. Yeah. Bahwa Allah disebut Bapa, Allah disebut Anak, dan Allah disebut Roh Kudus. Dan ketritunggalan ini adalah sejenis ya, sederajat, semisi, dan sinergis. Itu yang perlu kita ketahui mengenai ketritunggalan Allah. Itu saja Pak, sedikit penutup dari saya. Pak Sen, ada kalimat penutup Pak? Ya, kalau kita mau menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka harus baca Alkitab. Baca Alkitab supaya kita bisa mengerti secara komprehensif mengenai Allah Tritunggal itu. Karena kembali lagi seperti yang Pak Daulat sampaikan di awal acara ini, Tritunggal itu tidak pernah dituliskan dalam Alkitab. Itu adalah konsep yang dihasilkan dalam Konsili Konstantinopel tahun 381 sesudah Masehi. Gitu. Jadinya baca Alkitab, mengerti konsep mengenai Allah, konsep mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan konsep mengenai Roh Kudus, maka engkau akan mengerti Allah Tritunggal. Baik. Saya kira untuk malam ini sekian dulu, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dalam iman kita.